Oligarki politik Indonesia ketika partai politik cuma jadi kendaraan keluarga. Halo guys, pernahkah kalian notice gitu kenapa nama yang sama terus muncul di panggung politik kita gitu? Kayak ayah jadi gubernur, anaknya nyalon bupati, sukunya masuk DPR gitu. Nah, sebelum kita ke pemateri, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan nama saya Paiz Bojarehan, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. So Aldi now set off for Parliament, occupied by students for the past 2 days, and the current focal point of the reform movement. Here he found an extraordinary scene. Student groups from all over the country were arriving by the busload. Kita bandingkan dua era baru gitu, era baru. Kita bandingkan dua era gitu. Yang dimana pada era Orde Baru gitu, kekuasaan terpusat di Soeharto dan Kroni gitu. Partai Golkar dominan oposisi dibungkam gitu. Dan oligarki militer dan birokrat gitu. Nah, perbedaannya di era sekarang itu partai banyak, tetapi tetap aja yang berkuasa itu aja. Dinasti politik makin subur kayak di Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan gitu. Nah, oligarki berubah wajah dari militer ke penguasa dan keluarga politik. Kelihatan demokratis, tapi apakah memang demokratis? Nah, menurut teori struktural fungsional, sistem politik itu kayak tubuh manusia gitu. Setiap bagian punya fungsi masing-masing buat keberlangsungan sistem seperti itu. Strukturnya kayak partai politik yang dimana seharusnya jadi agregasi kepentingan rakyat. Pemilu menjadi mekanisme sirkulasi elit. Institusi negara check and balance seperti itu. Yang dimana fungsi yang seharusnya partai politik nyalur aspirasi rakyat, pemilu regenerasi kepemimpinan, DPR, MPR, kontrol kekuasaan. Tapi realitanya, partai politik jadi bisnis keluarga. Pemilu cuma gantian nama, muka sama DPR atau MPR, kolusi sama elit, seperti itu. Jadi menurut teori ini, ada disfungsional struktural gitu. Sistem udah gak kayak berfungsi sesuai idealnya gitu. Nah, kenapa sih ini terjadi gitu? Teori struktural fungsional bilang kalau sistem bertahan karena ada equilibrium gitu atau keseimbangan. Nah, oligarki ini bertahan karena yang pertama tuh ada biaya politik mahal. Kayak cuma orang kaya yang bisa main gitu, buat yang nyalon gitu kan. Terus juga ada patron kalian kultur gitu, yang dimana rakyat masih suka dikasih bukan dikasih kesempatan gitu. Yang ketiga ada institusi lemah, yang dimana KPU, Bawaslu, MA sering tumpul. Yang keempat ada media dikuasai oligarki, narasi dikontrol, jadi struktur yang ada malah nge-maintain status quo oligarki ini gitu. So, kesimpulannya, sistem politik kita itu secara struktur masih demokratis, tapi secara fungsional itu kayak oligarki baru. Bedanya apa gitu sama Orba gitu. Lebih sophisticated aja, kayak topeng demokrasi gitu. Solusinya reformasi institusi, transparan, pendanaan politik, sama paling penting kesadaran kritis kita sebagai pemilih gitu. That's it guys, semoga makin like politik ya, like and share, subscribe, maksudnya like and comment itu pendapat kalian gitu. See you next time. Saya Paiz Bojarehan. Semoga apa yang saya bagikan jelas dan juga semoga kalian paham dengan apa yang saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan guys, karena kita di sini juga masih belajar. Bye bye.